Pilihan adalah urusan syariah, takdir adalah urusan hakikah. Jadi ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Dalam konteks syariat, kita itu diberikan pilihan, alhamaha fujuraha wa taqwaha, atau diberikan pilihan juga imma syakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain. Itu ayat-ayat tentang pilihan. Allah selalu memberikan kita pilihan dalam setiap urusan kita. Kemudian kita belajar memilih dengan cara istikharah, istisyarah, istiftah. Itu cara-cara kita belajar memilih. Itu syariatnya. Sehingga supaya pilihan kita yang terbaik, kita harus belajar, harus mempelajari pilihan itu dengan sebaik mungkin. Apa baik buruknya ini, apa maslahat dan mudaratnya ini dalam pilihan itu. Kemudian kita istikharah, kita mendapat Allah. Kemudian kita istisyarah, kita mendapat orang yang lebih mengerti. Kemudian kita istiftah, kita mendapat ulama. 3 cara memilih: istikharah, istisyarah, istiftah. Istikharah kita mendapat Allah. Istikharah dan istisyarah kita mendapat orang yang berpengalaman di bidang itu. Gak harus ulama, yang berpengalaman di bidang itu. Istiftah kita mendapat ulama dalam urusan fatwa. Kalau kita sudah menempuh pilihan proses ini, maka kita memilih dengan pertimbangan sebaik yang kita mampu. Ini namanya syariat. Nanti pilihan kita akan membawa kita kepada sebuah hasil. Menyikapi hasil ini, jangan balik lagi ke syariat. Nanti kita akan larut dalam rasa bersalah. Ini gara-gara saya minta pendapat fulan ya, akhirnya saya salah pilih. Ini gara-gara fatwa ulama fulan nih, akhirnya saya terjebak di sini. Ini gara-gara saya memilih ini, akhirnya saya jadi rugi. Ini pilihan saya sendiri, saya merasa sangat menyesal bersalah. Jangan balik lagi ke syariat. Kalau kita sudah memilih, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, azam itu urusan syariat, maka hasilnya apapun itu kembalikan ke hakikat. Inilah takdir Allah, qadarullah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, kalau kalian mendapatkan satu masalah dalam hidup, jangan pernah mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau seandainya waktu itu saya begini, itu syariat. Jangan bilang itu, karena law membuka pintu syaitan. Tapi katakan saja qadarullah, ini takdir Allah. Jadi ini 2 bab yang berbeda. Jangan disatuin, karena menyatukan takdir dengan syariat itu rancu, gak akan pernah tuntas. Baru tuntas ketika dipisahkan takdir urusan hakikat, sedangkan ikhtiar termasuk memilih urusan syariat. Kita jalankan dulu syariat, itu bagian kita. Nanti apapun hasilnya, kembalikan ke hakikat, jangan kembalikan ke syariat, supaya kita ridho dari hasil itu. Nanti kita perbaiki, jalanin lagi. Gitu. Yang terakhir dari Prasti Indri, trauma terhadap perlakuan orang lain kepada beliau. Semua kita punya pengalaman traumatik di masa lalu, teman-teman. Sebetulnya kalau mau dicurhatin, saya juga punya banyak sih. Cuma kan ini bukan sesi Ustaz curhat kepada jemaah kan. Kalau sesi itu saya banyak juga sebetulnya. Sebagian udah saya curhatin di kampung di perjalanan. Karena kalau dari Bandung ke Jogja itu lumayan 6 jam ya kamunya, lumayan curhatnya dimulai. Artinya kamu ini jadi saksi bahwa hidup saya juga punya banyak pengalaman trauma. Bagaimana cara saya mengelola trauma-trauma itu? Tadi balik lagi kepada mindset. Sebetulnya kenapa kita diuji dengan orang atau sesuatu? Bisa jadi karena Allah pengen mendengar doa kita. Bisa jadi karena Allah pengen memampukan kita tentang sesuatu. Bisa jadi karena Allah pengen membersihkan kita dan mengangkat derajat kita. Justru gara-gara kita diperlakukan buruk oleh seseorang, kita tuh diangkat derajatnya dan dia itu diturunkan derajatnya. Memang gak nyaman, tapi yang untung bukan dia, kita yang untung. Saya pernah sangat sakit hati kepada seseorang yang menyakiti saya secara verbal. Tapi ngapain saya sakit hati kemudian saya larut dalam rasa gak nyaman itu? Karena saya percaya banget di hari yang sama saya sakiti, hari yang sama itu pula Allah mengangkat derajat saya. Dan derajat itu langsung terasa dalam kehidupan di dunia dan nanti lebih terasa lagi pada di akhirat. Kalau kita punya belief hal ini, kita percaya bahwa tak ada keburukan yang datang dalam kehidupan kita kecuali ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada harganya di mata Allah.
nggak ada yang sia-sia walaupun cuma ketusuk duri. Kalau kita percaya dengan konsep ini, insya Allah kita nggak akan menjadikan pengalaman traumatik di masa lalu sebagai masalah saja, tapi bahkan kita akan menganggapnya sebagai sebuah cara bagi Allah untuk mengangkat derajat kita. Saya nggak tahu persis masalahnya sebenarnya apa. Kalau tentang perasaan, saya pernah diuji dengan perasaan. Harta pernah juga, saya pernah rugi lumayan gede sih, lumayan menurut saya. Kalau disebutin angkanya mungkin buat kalian kecil ya, tapi bagi saya itu gede banget sih. Atau diuji dengan fisik juga pernah, namanya kita hidup ya. Fisik pernah, harta pernah, perasaan pernah, dan itu nggak mudah bagi saya, berat banget, beratnya sih berat banget. Salah satu yang paling berat itu adalah kehilangan ibu saya dalam musibah tsunami di Aceh. Ibu saya korban tsunami, kakak saya korban tsunami, rumah kami habis semuanya. Dikuburkan secara massal dan nanti banyak lagi ujian-ujian yang lain. Kalau saya hidup dengan mengenang kisah traumatik saya nggak akan pernah selesai. Makanya kata Allah, "Fa'idza faragta", kalau kamu sudah farag itu artinya kosong. Kosong itu artinya nggak ada sisa. Jadi kita harus belajar kosong, nggak ada sisa. Fansab, baru kita bisa bersungguh-sungguh untuk melanjutkan hidup. Memang nggak boleh ada sisa. Nggak ada sisanya bukan berarti kita lupa ya. Nggak ada sisa di sini artinya nggak ada lagi hal yang bikin kita merasa nggak berkenan. Kita udah ridho, kita udah berkenan dari kondisi itu. Udahlah, udah terjadi. Sekarang saya akan melanjutkan hidup. Udahlah, udah terjadi juga, nggak usah disesali, nggak usah ditangisi terus-terusan. Udah terjadi juga dari udah kita fokus aja ke yang berikutnya. Itu berarti ada farah. Kalau udah faedah farah, kita udah kosong, udah rilis, udah move on. Kita bisa move on kalau udah selesai. Jadi ada istilah forgiven but not forgotten. Kadang bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Gak apa-apa. Pak Hendri nggak melupakan itu dalam waktu dekat, gak apa-apa. Jangan ngerasa gak apa-apa. Apalagi kalau itu sakit banget nggak bisa dilupakan. Tapi minimal kita udah bisa berdamai. Itu udah terjadi. Sekarang saya akan fokus dengan apa yang menjadi kelanjutan hidup saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.